Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi kemarin, yaitu masih membahas tentang similaritas dan diagonalisasi matriks. Namun materinya akan nambah sedikit. Sebelumnya kita akan mengingat kembali matriks A dan B dikatakan similar apabila terdapat matriks invertible P sehingga B sama dengan P inverse AP. Jika A dan B similar, maka memiliki sifat yang sama atau disebut similarity invariant. Artinya sifat itu ditetapkan atas kesimilaritasan matriks A dan B. Adapun sifatnya adalah yang pertama memiliki determinan yang sama, yang kedua A memiliki inverse jika dan hanya jika B memiliki inverse. Ini jelas dari sifat A kalau mereka mempunyai determinan yang sama, berarti kalau determinannya A itu 0, maka determinan B juga 0. Jadi A nggak punya inverse, B juga nggak punya inverse. Terus yang ketiga yaitu memiliki rank yang sama. Ingat rank itu apa? Terus yang keempat memiliki nulitas yang sama. Ingat kembali nulitas itu apa ya? Kemudian yang kelima memiliki trace yang sama. Kalau kalian mungkin belum pernah dengar, kalau determinan itu kan matriks diagonal perkalian dari diagonal-diagonalnya. Sementara kalau trace itu penjumlahan diagonal-diagonalnya. Terus yang keenam memiliki polinomial karakteristik yang sama, otomatis dia akan memiliki nilai eigen yang sama. Kemudian memiliki dimensi ruang eigen yang bersesuaian sama. Maksudnya kalau ruang eigen atas lambda 1 di matriks A itu dimensinya sama dengan ruang eigen atas lambda 1 di matriks B. Jadi ruang eigen kan bersesuaian dengan nilai eigennya. Nah, kedelapan sifat ini itu dimiliki oleh A dan B yang similar. Jadi mereka mempunyai kesamaan ini. Nah, ingat, matriks A terdiagonalisasi apabila A similar dengan matriks diagonal. Ingat, artinya similar yaitu matriks A dikatakan terdiagonalisasi apabila terdapat matriks invertible P sehingga P inverse AP merupakan matriks diagonal. Kemudian, jika diketahui A matriks berukuran n kali n, A terdiagonalisasi jika dan hanya jika A memiliki n vektor eigen yang bebas linear. Ini kan kemarin sudah kita coba ya, untuk mendiagonalisasi matriks kita melakukan mencari nilai eigennya terlebih dahulu, kemudian vektor eigennya. Vektor eigennya apabila diketahui ada sebanyak n bebas linear, maka kita dapat mendiagonalisasi matriks A dengan menyusun matriks B-nya itu sebagai vektor-vektor eigennya. Contoh 1, misalkan saya punya matriks A seperti ini. Nah, matriks A ini mempunyai 3 vektor eigen yang bebas linear, yaitu V1-nya ini, V2, dan V3. Ketiga vektor eigen ini itu bebas linear. Karena apa? V1 itu tidak kelipatan atau kombinasi linear dari V2 dan V3. Begitu pula V2 tidak kombinasi linear dari V1 dan V3, dan juga berlaku untuk V3. Karena A itu adalah matriks berukuran 3 kali 3 dan ada 3 vektor eigen yang bebas linear, vektor yang satu bukan kombinasi linear dari vektor yang lain, maka A terdiagonalisasi. Untuk cara mencari vektor eigen ini dapat kalian unduh dari pengerjaan PDF yang Ibu berikan di e-learning juga ya. Jadi ada 2 modul dan pengerjaan. Terus yang untuk contoh 2, matriks B ini kita memiliki 2 nilai eigen, yaitu 1 dan 2. Ini dapat diperoleh kalau matriks diagonal, berarti kan determinannya tinggal diagonalnya aja ya. Jadi sangat mudah diketahui bahwa nilai eigen dari matriks B adalah 1 dan 2. Dimana kita punya basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigennya sama dengan 1 adalah 1/8 min 1/8 1, dan basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen sama dengan 2 adalah 0,01. Berarti ruang eigen untuk yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1 itu dimensinya 1, dan ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen sama dengan 2 juga dimensinya 1. Berarti kita cuma punya 2 vektor eigen yang bebas linear, sehingga
Si B ini yang ukurannya 3 kali 3 tidak dapat terdiagonalisasi. Jadi matriks B berukuran 3 kali 3 hanya memiliki dua vektor eigen yang saling bebas linear, sehingga matriks B tidak terdiagonalisasi. Kalau ini udah basis, ini udah basis, berarti kan ini sama ini doang kan yang yang bebas linear. Gitu. Nah, berikutnya ada teorema terkait nilai eigen dan vektor eigen. Jika V1 sampai Vk itu merupakan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen 1 sampai lambda 1 sampai lambda k yang berbeda, maka himpunan V1 sampai Vk itu adalah bebas linear. Jadi misalkan si V1 itu vektor eigen untuk lambda 1, V2 vektor eigen untuk lambda 2, Vk itu vektor eigen untuk lambda k, di mana lambda 1 sampai lambda k ini berbeda. Maka V1 sampai Vk ini juga bebas linear. Berdasarkan teorema di atas, maka diperoleh jika matriks A itu berukuran n kali n, memiliki n nilai eigen yang berbeda, maka A terdiagonalisasi. Karena kalau kita punya n nilai eigen yang berbeda, otomatis kita akan mempunyai n faktor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen tersebut, sehingga n faktor eigen tersebut bebas linear berdasarkan teorema sebelumnya. Kan berarti ini lambda 1 sampai lambda n. Jadi kita punya V1 sampai Vn yang bersesuaian dengan lambda 1 sampai lambda n, di mana V1 sampai Vn ini bebas linear. Itu ya. Nah, terkait nilai eigen dari suatu matriks, terdapat beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Misalkan lambda 0 merupakan nilai eigen dari matriks A. Yang pertama, dimensi dari ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 0 disebut multiplisitas geometri dari lambda 0. Jadi dimensi dari ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 0 disebut multiplisitas geometri. Ingat, multiplisitas geometri itu dimensi ruang eigennya. Kalau banyaknya perkalian lambda min lambda 0 yang muncul di polinomial karakteristik dari matriks A, itu disebut multiplisitas aljabar dari lambda 0. Jadi ada multiplisitas geometri, yaitu dimensinya. Multiplisitas aljabar adalah bentuk perkalian ini berapa kali munculnya di polinomial karakteristik. Contohnya, ini saya punya matriks ini. Nah, matriks A ini mempunyai polinomial karakteristiknya apabila disederhanakan menjadi lambda min 1 dikali lambda min 2 kuadrat. Dimana kita tahu bahwa nilai eigennya berarti ada dua, yaitu 1 dan 2. Nah, di sini kita tahu ruang eigen dari lambda 1 yang sama dengan 1 mempunyai basis V1 min 2, 1, 1. Artinya kalau basisnya cuma 1, berarti dimensinya adalah 1. Sementara ruang eigen untuk nilai eigen lambda 2 sama dengan 2 mempunyai basis yaitu V2 dan V3. V2 dan V3 ini adalah basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 2 sama dengan 2. Karena basisnya ada 2, jadi ruang eigen untuk lambda 2 sama dengan 2 berdimensi 2. Sehingga kita punya multiplisitas geometri dari lambda 1 sama dengan 1, karena dimensi ruang eigen dari lambda 1 itu adalah 1. Multiplisitas aljabarnya dari lambda 1 sama dengan 1 adalah 1, karena di sini di polinomial karakteristiknya lambda min 1 itu muncul cuma 1 kali. Sementara untuk multiplisitas geometri dari lambda 2 sama dengan 2 ada 2, karena ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 2 sama dengan 2 itu mempunyai basis 2, artinya dimensinya 2. Dan multiplisitas aljabar dari lambda 2 sama dengan 2 itu adalah 2, karena di sini lambda min 2 itu muncul 2 kali. Di sini ditandai dengan kuadrat itu. Jadi, kita punya multiplisitas geometri dari lambda 1 sama dengan 1 adalah 1, dan multiplisitas aljabar dari lambda 1 sama dengan 1 adalah 1 juga. Sedangkan multiplisitas geometri dari lambda 2 sama dengan 2 adalah 2, dan multiplisitas aljabar dari lambda 2 sama dengan 2 adalah 2. Sehingga kita peroleh bahwa untuk setiap nilai eigen dari matriks A ini mempunyai multiplisitas geometri yang
sama dengan multiplisitas aljabarnya. Di sini kalau geometrinya 1, aljabarnya juga 1. Sini geometrinya 2, aljabarnya juga 2. Selanjutnya, contoh yang B. Gimana multiplisitas aljabar dan multiplisitas geometri nilai eigennya? Di sini kita tahu polinomial karakteristik dari matriks B itu berbentuk lambda min 1 dikali lambda min 2 kuadrat. Ini sama ya, bentuk matriks B ini polinomial karakteristiknya sama dengan polinomial karakteristik matriks A. Berarti matriks A dan matriks B ini sebenarnya similar. Nah, jadi nilai eigen dari matriks B adalah 1 dan 2. Diperoleh kan nilai eigennya mereka sama. Di mana kita punya basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen sama dengan 1 adalah 1/8 min 1/8 dan 1. Sudah kita cari, hasilnya nilai eigennya adalah ruang eigen, vektor eigen basis untuk ruang eigen dengan nilai eigennya sama dengan 1 ada ini vektornya cuma 1. Berarti dia dimensinya 1. Sementara yang satunya untuk nilai eigen sama dengan 2, di sini 2 ya, keliru ya ini. 2 adalah 001. Jadi ada 1 juga basisnya, sehingga dimensinya juga 1. Sehingga multiplisitas geometri untuk lambda 1 sama dengan 1 adalah 1 dan multiplisitas aljabarnya juga 1. Multiplisitas geometri kan dimensi dari ini. Karena basisnya 1 berarti multiplisitas geometrinya 1. Multiplisitas aljabar yang muncul di sini 1. Berarti 1, 1. Sementara untuk lambda 2 sama dengan 2, multiplisitas geometrinya dimensi ini, ruang eigennya ini, karena basisnya cuma 1, berarti multiplisitas geometrinya adalah 1. Multiplisitas geometri dari lambda 2 sama dengan 2. Dari nilai eigennya yang sama dengan 2. Dan multiplisitas aljabar dari lambda 2 sama dengan 2 adalah 2 dari sini. Oke, berarti di sini ada perbedaan. Kalau yang ini multiplisitas geometrinya sama dengan multiplisitas aljabarnya yaitu 1. Sementara kalau yang di sini multiplisitas geometrinya 2. Yang ini multiplisitas geometri yang ini adalah 1 dan multiplisitas aljabarnya 2. Berarti untuk nilai eigen lambda sama dengan 2 itu multiplisitas geometri dan multiplisitas aljabarnya tidak sama untuk tipe. Berdasarkan definisi dari multiplisitas geometri dan multiplisitas aljabar, maka diperoleh sifat ini. Jika A matriks persegi, maka untuk setiap nilai eigen dari A, pastilah multiplisitas geometri itu lebih kecil atau sama dengan multiplisitas aljabar. Tadi sudah ada contohnya yang matriks B tadi, dengan nilai eigennya sama dengan 2, multiplisitas geometrinya 1, tapi multiplisitas aljabarnya 2. Terus yang kedua, teorema yang kedua, A terdiagonalisasi jika dan hanya jika untuk setiap nilai eigen dari A, multiplisitas geometrinya sama dengan multiplisitas aljabar. Ingat ya, di sini katanya dia terdiagonalisasi jika untuk setiap nilai eigen dari A. Jadi setiap nilai eigen dari A itu harus berlaku multiplisitas geometri sama dengan multiplisitas aljabar. Jadi selain dengan melihat keeksistensian matriks P yang invertible serta n vektor eigennya bebas linear, dapat juga melihat suatu matriks dapat didiagonalisasi berdasarkan multiplisitas aljabar dan multiplisitas geometri. Jadi kan yang di awal matriks A itu dapat terdiagonalisasi jika dia similar dengan matriks diagonal. Artinya ada matriks P yang invertible sehingga dikalikan itu menjadi matriks diagonal kan nantinya. Terus yang kedua, matriks P itu dapat disusun dari n vektor eigen yang bebas linear dari matriks A itu. Berarti selain melihat dari kita punya matriks P, kita juga punya n vektor eigen yang bebas linear. Setelah kita tahu definisi multiplisitas geometri dan multiplisitas aljabar, kita tahu juga bahwa ternyata dengan mengetahui multiplisitas geometri dan multiplisitas aljabar nilai eigen itu mempengaruhi apakah matriks tersebut terdiagonalisasi atau tidak. Sehingga matriks A tadi yang di contoh 1 kan mempunyai multiplisitas geometri untuk lambda 1 sama dengan 1 adalah 1 dan multiplisitas aljabarnya adalah 1.
Di sini kan yang matriks A tadi kan lambdanya ada 2 ya, lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 2. Di mana multiplisitas geometri lambda 1 sama dengan multiplisitas aljabar lambda 1 yaitu 1. Dan multiplisitas geometri lambda 2 sama dengan 2 adalah 2. Multiplisitas aljabarnya juga 2 karena multiplisitas geometri sama dengan multiplisitas aljabar untuk setiap nilai eigen A ini, maka A ini terdiagonalisasi. Sedangkan untuk yang contoh 2, matriks B ini, kita kan tadi tahu kalau multiplisitas geometri dari lambda 1 itu, lambda 1 sama dengan 1 itu kan adalah 1. Multiplisitas aljabar dari lambda 1 sama dengan 1 juga 1. Berarti untuk lambda 1 sama dengan 1, multiplisitas geometri sama dengan multiplisitas aljabar. Tapi, untuk lambda 2 sama dengan 2, multiplisitas geometri itu 1, sedangkan multiplisitas aljabarnya adalah 2. Berarti multiplisitas geometri dan multiplisitas aljabar di lambda 2 sama dengan 2 itu tidak sama. Yang satunya 1, satunya 2. Maka, karena ada satu nilai eigen di B yang mempunyai multiplisitas aljabar dan geometrinya nggak sama, dapat disimpulkan bahwa matriks B tidak terdiagonalisasi. Jadi itu lanjutannya, jadi tambahannya itu tadi ya, sifat-sifat yang invarian terhadap similaritas dan definisi multiplisitas geometri serta multiplisitas aljabar. Demikian materi lanjutannya. Apabila ada pertanyaan silahkan didiskusikan melalui grup. Untuk pertemuan minggu depan kita UTS. Jadi pastikan materi-materi dari awal pertemuan kedua sampai pertemuan hari ini kalian dapat memahami dengan baik. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Mumpung belum UTS, tapi kalau sudah UTS tidak ada menerima pertanyaan lagi. Bu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.